Kadang, ada seseorang yang terus hadir di hati kita, meski waktu sudah berlalu begitu lama. Setiap kali kita mencoba melupakan, justru bayangannya semakin jelas. Hati terasa tak tenang, pikiran selalu kembali padanya. Seolah ada sesuatu yang belum selesai antara kita dan dia. Pernahkah kamu merasakan itu? Seolah Allah sedang mengirimkan sinyal halus bahwa ada pesan tersembunyi di balik rasa yang tak kunjung reda ini. Bukan sekadar rindu biasa, tapi ada rasa yang menuntun, seolah Allah sedang mempertemukan dua jiwa dalam waktu yang Ia pilih sendiri. Sahabat jejak munajat, dalam hidup ini, jodoh bukan hanya tentang siapa yang membuat kita bahagia, tapi tentang siapa yang Allah pilih untuk menjadi bagian dari takdir kita. Dan terkadang, ketenangan hati atau justru kegelisahan hati adalah salah satu cara Allah berbicara kepada kita. Namun, bagaimana membedakan antara perasaan manusia dan petunjuk dari Allah? Apakah rasa yang tak tenang tanpa Dia ini benar-benar tanda dari langit? Atau hanya ujian hati yang harus kita lewati sebelum Allah mempertemukan jodoh sejati kita? Mari kita telusuri bersama. Karena mungkin di balik rasa yang kamu anggap sebagai beban, justru tersimpan rahasia jodoh yang telah Allah tuliskan untukmu sejak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, semoga hatimu selalu dalam lindungan kasih sayang-Nya. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kisah yang penuh makna ini, izinkan kami mengajakmu untuk menuliskan asal kota atau daerahmu di kolom komentar. Agar doa dan kisah ini menjangkau lebih banyak hati di berbagai penjuru negeri. Karena siapa tahu, dari tempatmu sekarang ada takdir yang sedang berjalan menuju pertemuan yang telah Allah rencanakan sejak di Lauhul Mahfudz. Sahabatku, setiap rasa yang hadir tidak pernah tanpa izin Allah. Setiap kegelisahan, setiap bayangan seseorang yang tiba-tiba datang di tengah malam bukanlah kebetulan semata. Kadang, Allah ingin kita menyadari bahwa ada pelajaran besar di balik perasaan yang kita anggap tak bisa dijelaskan. Mungkin kamu sedang bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa melupakannya? Kenapa hatiku terus kembali padanya meski aku sudah mencoba ikhlas? Dan yang lebih membingungkan lagi, setiap kali kamu berdoa agar hatimu tenang, justru wajahnya kembali hadir, seperti sesuatu yang Allah sengaja perlihatkan kembali. Tenanglah, bisa jadi ini bukan tentang dia semata, tapi tentang dirimu yang sedang Allah bimbing untuk mengenal makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak lagi bergantung pada manusia, tapi bersandar penuh pada kehendak Allah. Kisah ini akan membawa kita menelusuri tanda-tanda halus yang sering Allah kirimkan ketika seseorang bukan sekedar persinggahan dalam hidupmu. Namun, sebelum itu, mari kita buka hati kita. Kita kosongkan ego dan izinkan Allah berbicara lewat kejadian-kejadian kecil yang mungkin sering kamu abaikan. Sebab, bisa jadi, rasa tak tenang itu bukan azab, melainkan isyarat lembut dari Tuhan bahwa ada seseorang yang memang ditakdirkan untuk menggenapkan separuh agamamu. Hanya saja, waktunya belum tiba. Tanda pertama, hati yang terikat tanpa alasan. Ada seorang perempuan bernama Alia. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang wanita sederhana yang sedang berjuang menata hidup setelah kegagalan masa lalunya. Tapi entah mengapa, sejak mengenal seorang lelaki bernama Raffi, hatinya tak pernah sama lagi. Setiap kali ia berusaha menepis rasa itu, justru semakin kuat. Bahkan dalam doa, dalam setiap sujud panjang di malam hari, nama itu tiba-tiba hadir tanpa diundang. Alia bukan tak ingin melupakan, tapi setiap kali ia mencoba, justru muncul keanehan. Hatinya tak tenang. Ia pernah bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa aku tak bisa tenang tanpanya, padahal aku tahu dia bukan milikku?" Dan dalam keheningan itu, ia seperti mendengar bisikan lembut dalam jiwanya, "Karena ada sesuatu yang belum selesai antara kalian, bukan tentang cinta, tapi tentang takdir." Sahabat jejak munajat, ketika hati kita terikat pada seseorang tanpa alasan logis, jangan buru-buru menilai itu cinta buta.
Kadang Allah sedang menautkan dua hati agar keduanya saling tumbuh. Bukan selalu untuk bersama, tapi untuk belajar sesuatu. Raffi pun merasakan hal yang sama. Ia sering memimpikan Alia, padahal sudah lama mereka tak berkomunikasi. Dalam mimpi itu, Alia selalu datang dengan wajah tenang, seolah membawa pesan. Saat Raffi terbangun, dadanya sesak, matanya basah, dan hatinya bergumam. Kenapa aku terus mengingatnya ya Allah? Rasa yang hadir berulang kali seperti itu bisa jadi adalah cara Allah menyentuh hati dua jiwa yang punya hubungan spiritual mendalam. Dan inilah tanda pertama yang sering Allah tunjukkan. Tanda hati yang terikat tanpa sebab. Bukan karena wajah, bukan karena kenangan, tapi karena ada sesuatu dalam ruhmu yang mengenali dirinya. Mungkin dari kehidupan yang lalu pernah saling berdoa agar dipertemukan di dunia ini. Namun ingat, tak semua rasa berarti jodoh. Terkadang itu adalah ujian untuk menguji sejauh mana kita mampu menahan diri dan berserah pada takdir Allah. Tanda kedua, doamu dan namanya selalu beriringan. Malam itu, hujan turun perlahan. Suara rinanya seperti irama doa yang lembut menenangkan. Alia duduk di tepi sajadahnya, memandangi langit yang kelam dari balik jendela. Dalam sujud panjangnya, ia berbisik lirih. Ya Allah, jika dia memang bukan untukku, tolong tenangkan hatiku. Tapi jika dia adalah bagian dari takdirku, maka jagalah dia, meski aku tak bersamanya sekarang. Sahabat jejak munajat, pernahkah kamu berdoa seperti itu? Doa yang seolah keluar dari kedalaman jiwa, bukan karena rindu semata, tapi karena kamu ingin menyerahkan segalanya kepada Allah. Sejak malam itu, setiap kali Alia berdoa untuk kebaikan hidupnya, entah mengapa, nama Raffi selalu terselip di antara kalimat-kalimat doanya. Ia tidak pernah sengaja menyebutnya, tapi setiap kali lidahnya memohon pada Allah, hatinya seperti memanggil seseorang, dan yang hadir di benaknya selalu wajah Raffi. Di sisi lain, Raffi pun mengalami hal serupa. Saat ia memohon petunjuk agar diberi ketenangan dalam karir dan kehidupan, selalu ada ingatan samar tentang Alia. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali hatinya gundah, bayangan Alia justru membawa ketenangan. Inilah tanda kedua yang sering Allah berikan. Nama seseorang terus hadir dalam doa tanpa kita paksa. Ketika doa dan nama seseorang saling bersinggungan, bisa jadi itu bukan sekedar kebetulan. Mungkin Allah sedang mempertemukan dua hati dalam ruang spiritual yang sama, meski secara fisik mereka terpisah jauh. Namun, jangan terburu menafsirkan bahwa itu pasti jodohmu. Sebab, bisa jadi Allah hanya ingin menunjukkan betapa kuatnya ikatan doa antara dua jiwa yang sama-sama belajar ikhlas. Alia mulai memahami satu hal, terkadang cinta sejati bukan yang selalu bisa digenggam, tapi yang selalu disebut dalam doa, dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, tanpa harus memiliki. Dan disitulah cinta yang diberkahi Allah tumbuh, diam tapi nyata, hening tapi terasa di setiap detak hati. Tanda ketiga, pertemuan yang tak direncanakan, tapi selalu terjadi. Hari itu, Alia sedang terburu-buru menuju perpustakaan, tempat ia biasa menenangkan diri. Ia membawa buku catatan dan selembar doa yang baru saja ia tulis pagi tadi. Langkahnya cepat, hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ia tak menyangka, di sudut jalan yang sama, seseorang yang tak asing sedang berdiri di bawah pohon mangga besar, menatap arah yang sama. Raffi. Alia tertegun. Dunia seakan berhenti sejenak. Setelah berbulan-bulan tidak bertemu, tiba-tiba Allah mempertemukan mereka di tempat yang tak pernah direncanakan. Tak ada janji, tak ada pesan, tapi waktu dan tempat terasa seperti sudah diskenariokan oleh sesuatu yang lebih tinggi dari kehendak manusia. Raffi tersenyum kikuk. Alia, kamu di sini juga. Alia membalas lirih. Aku cuma mau mencari ketenangan. Tapi ternyata Allah mempertemukan kita lagi ya. Sahabat jejak munajat, disitulah tanda ketiga sering terlihat. A. Pertemuan yang tak disengaja, tapi selalu terjadi dengan cara yang penuh makna. B.
Bisa jadi di jalan, di masjid, di acara keluarga, bahkan di media sosial, kamu dan dia terus saja berpapasan, seolah ada magnet takdir yang membuat jalan kalian bersinggungan. Alia dan Raffi berbicara sebentar, membahas hal-hal ringan. Namun, di balik percakapan sederhana itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Damai. Tidak ada lagi kebingungan, tidak juga kegelisahan, hanya keheningan yang menenangkan. Setelah mereka berpisah, Alia duduk di bangku taman, menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, kalau ini bukan takdir, kenapa Engkau terus mempertemukan kami tanpa rencana?" Tapi di balik pertemuan itu, akan datang masa ujian. Apakah dua hati ini mampu tetap suci dalam menunggu kehendak Allah, atau justru tergelincir karena nafsu yang menyamar sebagai cinta? Dan ujian itu akan segera datang kepada mereka berdua. Tanda keempat, ujian yang datang justru saat rasa mulai kuat. Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga itu, Alia dan Raffi mulai lebih sering berkomunikasi. Tidak berlebihan, hanya sebatas menanyakan kabar atau saling menyemangati lewat pesan singkat. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa di antara mereka tumbuh semakin dalam. Alia mulai merasa, mungkin inilah jalannya ya Allah, Engkau mempertemukan kami kembali karena memang ada takdir yang belum selesai. Tapi ternyata, justru di saat hatinya mulai yakin, Allah menguji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, Raffi mengabari bahwa ia akan segera menikah, bukan dengan Alia, melainkan dengan seseorang yang sudah dijodohkan keluarganya sejak lama. Dunia Alia runtuh seketika. Ia memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap langit senja yang berwarna oranye, berbisik pelan. "Ya Allah, apakah aku selama ini salah mengartikan tanda-Mu?" Sahabat jejak munajat, inilah tanda keempat yang sering Allah hadirkan. 2. Ujian besar datang justru saat hati mulai yakin. Kadang, Allah ingin melihat apakah rasa itu benar-benar karenanya atau hanya karena keinginan manusia. Jika cinta itu memang suci, ia tidak akan hilang meski perpisahan datang. Ia akan tetap hidup, bukan dalam genggaman, tapi dalam doa yang diam-diam terus naik ke langit. Raffi sebenarnya tidak tenang. Sejak memberi kabar itu, hatinya terus gelisah. Ia merasa seperti mengkhianati sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan. Di malam menjelang pernikahannya, ia tak bisa tidur. Dalam doa panjangnya, ia menangis dan berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin melukai siapapun, tapi kenapa hatiku justru terasa kosong?" Alia pun demikian. Ia berusaha ikhlas, berdoa agar Raffi bahagia dengan pilihannya. Tapi setiap kali ia menyebut nama Raffi dalam doa, hatinya bergetar aneh, antara ridho dan kehilangan. Namun, di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan menjawab semua rasa, semua air mata, dan semua doa yang belum selesai. Ujian ini bukan akhir, tapi awal dari rencana yang lebih besar. Dan Alia, tanpa menyadarinya, sedang dibawa Allah ke arah takdir yang sesungguhnya. Tanda kelima, ketika Allah menunjukkan takdir dengan cara tak terduga. Hari-hari berlalu perlahan. Raffi kini sudah menikah, dan Alia benar-benar berusaha menenangkan diri. Ia memperbanyak ibadah, memperdalam tafsir, dan menata kembali hatinya yang hancur. Meski sesekali masih ada rasa perih, ia memilih percaya bahwa Allah tak pernah salah dalam mengatur. Suatu hari, Alia mendapat kabar duka. Istri Raffi meninggal dunia dalam kecelakaan hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Alia terdiam lama, tak tahu harus merasa apa. Antara sedih, simpati, dan ketakutan, bukan karena harapan lama yang hidup kembali, tapi karena ia tahu Allah sedang menggerakkan sesuatu di luar logika manusia. Sahabat jejak munajat, disinilah tanda kelima sering muncul. Ketika Allah menunjukkan takdir dengan cara yang tak pernah kita duga. Alia tidak langsung menghubungi Raffi, ia hanya mendoakannya dari jauh. "Ya Allah, kuatkan dia, berilah hatinya ketenangan."
Namun, beberapa minggu kemudian, takdir kembali memainkan perannya. Alia diminta menjadi relawan dalam acara sosial di kampung tempat Raffi tinggal. Tanpa tahu, Raffi juga menjadi salah satu panitianya. Saat mereka bertemu kembali, suasana hening. Tak ada kata-kata, hanya pandangan mata yang penuh makna. Keduanya seperti memahami bahwa semua jalan panjang, perpisahan, bahkan air mata, ternyata membawa mereka kembali ke titik ini. Titik di mana takdir Allah mulai menampakkan arah sebenarnya. Raffi menatap Alia dan berkata dengan suara berat, "Aku tak tahu harus berkata apa, tapi setiap kejadian dalam hidupku seolah selalu membawaku kembali padamu. Aku tak tahu apakah ini cinta atau hanya takdir yang ingin disampaikan." Alia menunduk, air matanya mengalir tanpa suara. Ia menjawab lembut, "Mungkin ini bukan tentang cinta semata, Raffi. Mungkin ini tentang rencana Allah yang baru kita pahami sekarang." Sahabatku, begitulah cara Allah bekerja. Kadang Ia pisahkan dua hati yang saling mencintai, bukan untuk menjauhkan, tapi untuk membersihkan. Lalu setelah keduanya siap, Allah pertemukan kembali di waktu yang paling tepat, bukan karena rindu, tapi karena takdir yang telah matang. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, keduanya akhirnya saling memaafkan. Tidak ada janji, tidak ada ikrar cinta, hanya doa yang sama-sama naik ke langit. "Ya Allah, jika memang Engkau menuliskan kami dalam satu takdir, maka satukanlah dalam waktu terbaik-Mu." Ketika semua jawaban datang dari langit. Malam demi malam berlalu, dan kini Alia telah jauh lebih tenang. Ia tidak lagi menunggu, tidak pula menolak. Ia hanya berserah penuh kepada Allah. Setiap kali rindu datang, ia gantikan dengan doa. Setiap kali kenangan muncul, ia jawab dengan istighfar yang lembut. Raffi pun berubah. Ujian yang menimpanya membuat ia lebih dekat kepada Allah. Ia sering menangis dalam sujudnya, menyadari betapa besar kasih sayang Allah yang dulu ia abaikan. Suatu malam, di sepertiga malam terakhir, Raffi berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Allah, jika Engkau masih memberi kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi jika tidak, izinkan aku mencintainya dalam diam, cukup dalam doa." Dan di waktu yang sama, tanpa mereka sadari, Alia juga sedang sujud di kamarnya, membaca doa yang hampir sama. "Ya Allah, jika dia memang bukan untukku, jangan biarkan aku mencintainya lebih dari cinta kepadamu. Tapi jika dia adalah takdir yang Engkau pilihkan, maka satukanlah kami dalam jalan yang Engkau ridhoi." Sahabat jejak munajat, ada saat di mana semua jawaban tak lagi datang lewat kata-kata manusia, tapi lewat ketenangan hati yang Allah turunkan. Beberapa bulan kemudian, Raffi datang ke rumah Alia, bukan dengan pesan cinta, tapi dengan niat baik dan hati yang mantap. Ia datang bersama keluarganya, dengan cara yang terhormat, penuh adab, dan izin dari Allah. Alia menatap wajah Raffi yang kini tampak lebih dewasa, lebih teduh. Ia tahu, semua rasa sakit, semua penantian, bahkan air mata yang dulu mengalir, ternyata bukan sia-sia. Semuanya adalah jalan panjang yang Allah pilihkan agar keduanya siap bukan hanya untuk mencintai, tapi untuk saling menuntun menuju surganya. Inilah saat di mana langit menjawab doa yang tak pernah putus. Allah menepati janjinya kepada dua jiwa yang sabar dan ikhlas, bahwa takdir terbaik bukan datang cepat, tapi datang di waktu yang paling tepat. Dan malam itu, ketika semua keluarga berkumpul, Raffi memohon izin melamar Alia dengan kalimat sederhana. "Aku tak berjanji membuatmu selalu bahagia, tapi aku berjanji akan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita." Air mata pun tumpah, bukan karena sedih, tapi karena semua doa akhirnya menemukan jawabannya dari langit lewat cara yang paling indah. Pesan moral, cinta yang datang karena Allah tak akan pernah salah. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, begitulah kisah Alia dan Raffi, dua hati yang dulu sempat terpisah, diuji, bahkan hampir menyerah.
Namun ternyata, cinta yang mereka tanam dengan kesabaran dan keikhlasan tidak pernah hilang. Ia tumbuh dalam diam, disirami oleh doa, dan akhirnya mekar ketika Allah mengizinkan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jodoh bukan tentang siapa yang paling kita kejar, tapi siapa yang Allah datangkan dengan cara yang paling tidak kita sangka. Kadang Allah menunda pertemuan bukan karena Ia ingin menyakiti kita, tapi karena Ia sedang menyiapkan versi terbaik dari diri kita agar saat kita dipertemukan, kita tak lagi mencintai karena nafsu, tapi karena iman. Jika saat ini hatimu masih gelisah, masih merasa belum tenang tanpa seseorang, jangan tergesa-gesa menilai bahwa dia adalah jodohmu. Ujilah perasaanmu dengan doa dan waktu, sebab cinta yang sejati tak akan membuatmu lalai dari Allah, tapi justru mendekatkanmu padanya. Ingatlah, jika Allah menjauhkan seseorang darimu, itu bukan hukuman, itu perlindungan. Dan jika Allah mempertemukanmu kembali dengan cara yang lebih baik, itu bukan kebetulan, itu bukti bahwa takdir tak pernah salah alamat. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah bahasa hati yang paling jujur. Dan siapa tahu, doa yang kamu panjatkan malam ini sedang Allah simpan untuk waktu yang paling indah dalam hidupmu. Sahabatku, cinta yang datang dari Allah tak akan pernah salah arah. Ia mungkin melewati jalan yang panjang, penuh luka dan air mata, tapi akhirnya akan berlabuh di tempat yang diridhoinya. Maka, tetaplah berprasangka baik kepada Allah, karena Dialah sutradara terbaik dari setiap kisah cinta manusia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.